Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Tamu saya kali ini sudah malang melintang di YouTube sebenarnya sebagai host ya. Host Total Politik bersama Ari Putra. Budi Adiputro yang sering kita panggil Didit ya. Iya, gimana Mas Sahal? Pak Kiai, saya manggilnya bukan Mas, Pak Kiai. Iya, kita sebenarnya udah kenal lama sebelum rame-rame YouTube ya. Sebelum rame-rame polarisasi politik ya, kan. Makanya, jadi itu. Iya, di mana tempat kita berada itu dulu salah satu narasumber utama yang selalu memprovokasi dan mencerahkan kita itu salah satunya namanya Rocky Gerung. Bener. Dia sering tampil di Freedom Institute. Dulu kita kan aktif di Freedom Institute, ada Rocky Gerung, ada Rizal Malarangeng, Ulil Absar Abdallah gitu ya. Teman-teman yang sebenarnya sekarang juga masih beredar gitu. Bener. Dan waktu itu Rocky sering kita pakai untuk memprovokasi dan memberikan enlightenment tentang bagaimana seharusnya jarak antara agama dengan negara itu kan. Politik dan agama itu harus punya jarak dan relasinya seperti apa sih? Nah, salah satu tokoh enlightenment-nya itu yang Rocky. Sering kita pakai Rocky ya. Iya, dan menurut saya sebenarnya dia punya charm ya untuk sebagai pembicara itu kan sebagai orang yang memprovok gitu. Itu kan memang sejak dulu gitu. Betul. Bahwa sekarang dia area provokasinya itu berbeda, itu soal lain gitu. Tapi aku bersyukur Mas, sebenarnya Rocky ada di sisi kubu oposisi atau belakangan 10 tahun terakhir memang kita anggap Rocky itu dekat dengan kelompok Islam politik gitu misalnya ya. Karena kita yakin sebenarnya the nature dan genetikanya Rocky itu kan seperti apa gitu kan. Nah, ada yang bilang gini malah, jadi Ulil Absar Abdallah dan Lutfi Syaukani Hamid Basaib bikin jil dulu kurang berhasil membuat kalangan Islam itu menjadi liberal. Justru Rocky Gerung yang berhasil. Aku pernah punya pengalaman Mas. Seorang agnostis, agnostis yang justru malah diterima bicara di masjid-masjid. Betul. Aku pernah punya pengalaman. Jadi pernah satu kali saya waktu masih di CNN ada acara sama Rocky. Rocky itu waktu itu datangnya telat 15 sampai 20 menit lah, hampir setengah jam lah. Padahal kita live kan. Kalau di TV ketat tuh Mas. Waktu nggak bisa kita mundur-mundur gini, masalah 5 menit lagi datang kan nggak bisa. Waktunya on air jam 2 ya, jam 2 kita on air kan. Rocky udah segala macam, selesai acara kita ketemu. Lu gimana sih? Gue bilang kan, udah waktunya nih harusnya jam segini. Sorry bos. Gua telat karena gua habis menceramahi Tengku Zulkarnain almarhum sekarang ya, dan Neno Warisman soal feminisme dan LGBTQ. Waktu itu ada Nusron di situ, sama Nusron Wahid. Iya, gue ceramain itu kenapa the origin of the feminism. Dan bagaimana kita negara ini memperlakukan teman-teman LGBTQ gitu. Dan mereka terima. Betul juga Pak Rocky. Oh memang harusnya begitu Pak Rocky kita ya. Nah, terus dia ngomong ke Nusron, Nasron, lu gak mungkin lu ngomong begini sama mereka. Karena baru sampai pintu aja udah diusir lu katanya. Nah itu menurut gua, itu juga salah satu sebenarnya kebaikan dan akibat baik Rocky ada di mungkin suatu ketika kita undang di Seruput gitu ya. Betul. Budi sama saya jadi hostnya gitu. Kita bawa Rocky untuk ke suasana Freedom Institute. Tapi ngomong-ngomong Freedom Institute juga sekarang tampil lagi kan. Betul. Ada kemarin barusan ada diskusi tentang pemenang Nobel Ekonomi itu. Acemoglu. Iya, jadi sosok seperti Rizal Malarangeng, Didik Basri, Saiful Mujani itu kan juga tokoh-tokoh yang sering kita dengarkan tausiahnya lah dulu soal pemikiran politik dan ekonomi. Betul. Tapi ini kita kok malah ngomong kemana-mana. Lagi nostalgia karena masalah membuka dengan nostalgia. Oke. Nggak gini, jadi kan dirimu itu kan selain sebagai host Total itu kan juga sosok yang saya lihat sering malang melintang di banyak gaul lah gitu ya, banyak gaul di kalangan pemain-pemain politik, adik-adik banyak orang, adik-adik Mas, termasuk adik-adik Mas Sahal ini kan. Enggak, dan juga bukan hanya adik-adik, tapi juga circle ring-ring RI 1, RI 2 itu kan Didit punya pengetahuan yang tadi saya sebut sebagai intimate view, intimate knowledge tentang Pak Prabowo dan circle-nya, orang-orang sekitarnya, terus Pak Jokowi dan keluarganya dan circle-nya gitu loh. Jadi saya ingin dengan bahan itu kita ngobrolin soal isu-isu mutakhir lah gitu. Ini nggak akan sekompleks Ari Putra dalam menjelaskan dengan teori-teori sosiologinya kan? Iya, memberikan faset yang berbeda lah, memberikan
pengkayaan lah, pengkayaan. Kan jangan satu sisi aja kita melihat. Benar. Jadi kan Pak Prabowo ini kan menarik ya, karena kan kalau dulu Pak Jokowi itu kan tokoh yang presiden yang sejak dari capres sampai presiden itu kan paling gencar mendapatkan serangan dan hinaan, itu kan plonga-plongo lah, kemudian Mulyono, dulu Mukidi, terus ijazah palsu, PKI, macam-macam lah gitu kan. Nah, ini kontras dengan Pak Prabowo yang setelah dilantik itu ya, itu survei membuktikan kesukaan 90%, kesukaan publik, harapan tinggi gitu ya, dan juga nyaris tidak ada serangan. Gitu. Bahkan sebelum capres loh. Sebelum pilpres itu nggak ada serangan ke Pak Prabowo, ke Mas Gibrannya banyak. Iya, ke Pak Jokowi dan Gibran. Gitu karena ya. Mas Gibran ini produk derivatifnya dari Pak Jokowi, produk hilirisasi. Jadi kayak energi serangan itu ke sana. Sementara Pak Prabowo itu kan justru malah tampil dengan sosok yang gemoy, terus yang diserang tidak bales gitu kan. Terus yang pokoknya citra yang justru mengarah kepada itu merangkul. Nah, gitu. Nah, menurut Didit, apa yang menjadi penjelasannya seperti apa itu? Itu apakah karena memang publik itu terpesona? Nah, ini kayak lagunya tentara. Publik terpesona dengan Pak Prabowo. Terus kemudian menaruh harapan yang begitu besar gitu ya. Atau jiper dengan Pak Prabowo yang background-nya militer, terus kemudian beda lah dengan Pak Jokowi. Atau hal lain. Gimana Anda menjelaskannya? Beberapa hal sih Mas. Yang pertama benar kata Mas Ahal, memang Pak Prabowo membangun personanya itu bahkan sejak sebelum pemilu atau menjelang pemilu, itu tokoh yang memang selalu merangkul. Jarang memakai metode Pak Prabowo dalam pemilu 2014 dan 2019 yang betul-betul menjadi oposan yang kuat ya. Ya dalam oposannya Pak Jokowi itu tidak dipakai lagi di 2024 kali ini gitu. Jadi memang Pak Prabowo sendiri secara persona memang tidak menunjukkan gelagat-gelagat untuk dimusuhi orang. Itu pertama. Dan Pak Prabowo sendiri kan sebenarnya 10 tahun Mas. Enggak 10 tahun ya, 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih sejak 2014 sampai 2019, karena 2019 Pak Prabowo sudah bergabung dengan Pak Jokowi, itu kan betul-betul berada di tengah-tengah menyelami dan membersamai tokoh-tokoh yang sebenarnya sampai sekarang pun tetap masih nuansa oposisinya masih kuat. Kelompok Islam politik, kelompok pro demokrasi anti Jokowi, bahkan ya seperti itu ya. Jadi menurut saya mereka justru malah orang-orang yang sebenarnya udah membersamai Pak Prabowo sejak 2014 dan sebenarnya mengerti Pak Prabowo itu sebenarnya orangnya seperti apa. Dan mereka justru mungkin ya jangan-jangan di dalam lubuk hati yang paling dalamnya mereka berharap kayaknya aku dukung Pak Prabowo dulu, ini sekarang mimpiku bisa diwujudkan oleh Pak Prabowo di sekarang. Jadi rasanya dalam back mind atau lubuk hati mereka yang paling dalam sehingga merasa bahwa Pak Prabowo kayaknya belum layak untuk mendapatkan kritikan dan serangan politik yang begitu keras di awal-awal masa jabatan. Yang berikutnya tentu saja ini masa bulan madu, Mas. Masa bulan madu kan wah tentu saja apa aja semua happy, semua orang masih punya harapan. Dan Pak Prabowo sendiri di antara 3 kandidat ini menang dengan angka yang cukup mutlak gitu, di atas 50%, landslide gitu. Jadi kemenangannya sendiri kemenangan yang cukup besar. Dan masa bulan madu ini menurutku membuat Pak Prabowo masih mendapatkan dukungan yang besar. Bahkan kalau ngomong soal dibandingkan dengan pas Pilpres kemarin ya, angka elektabilitasnya Pak Prabowo, Prabowo Gibran itu meningkat loh. Jadi kalau pemilu diadakan sekarang, dia naiknya itu bisa 10% dari yang 58 kemarin. Gitu. Artinya kan ini luar biasa gitu loh. Jadi dan waktu itu kandidat-kandidatnya bukan kandidat-kandidat boneka yang kita anggap waduh terlalu jauh nih gapnya nih antara Pak Prabowo dengan kandidat kedua dan ketiga. Ini tuh betul-betul Los Galacticos kan. Pemilu presiden kemarin itu kan perang bintang betul kan Mas. Nah itu yang kedua. Jadi memang masa bulan madu ini harusnya memang di mana-mana ketika harapan itu muncul, tentu masa bulan madu menjadi penting untuk membuat Pak Prabowo lebih nyaman untuk bisa diterima orang gitu.
kayaknya sebenarnya nih, ini di tengah masa bulan madu ini kalau kita boleh sarankan ke Pak Prabowo, Pak, mumpung dukungan banyak, orang masih happy, lakukan hal-hal yang sangat radikal. Dulu mungkin Gus Dur di awal-awal masih ingat masalah tahun 99 ketika dia di tengah harapan publik yang tinggi sekali, dia membuat hal yang sangat radikal, membubarkan Kementerian Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan gitu kan. Departemen Agama dan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Meskipun dalam banyak kesempatan Gus Dur pernah bilang, saya sebenarnya juga pengen bubar Departemen Agama gitu kan. Iya, benar. Karena kata Gus Dur, di Departemen Agama itu semua ada kecuali agama. Cuma kan dia nggak dibubarkan itu. Tapi Gus Dur kan banyak sekali kesempatan dia bilang 3 departemen itu yang sebenarnya sejatinya dia ingin bubarkan. Kemudian dia lakukan pemisahan TNI Polri, dia lakukan banyak sekali reformasi-reformasi yang sangat radikal sebenarnya, yang pada akhirnya ujungnya mendapatkan kontroversi besar dan membuat secara politik dia menjadi lemah. Nah, harusnya Pak Prabowo lakukan hal-hal yang juga sama gitu. Misalnya, ketika ingin amandemen konstitusi, lakukanlah sekarang. Di tengah kekuatan politik itu lagi kuat-kuatnya, dukungan publik juga lagi besar-besarnya. Sehingga hal-hal radikal yang diuji coba oleh Pak Prabowo di awal-awal masa jabatan itu seharusnya bisa dia lakukan. Mumpung gitu. dukungan masih begitu kuat ya, 90% kesukaan dan lain-lain gitu ya. Dan yang berikutnya Mas Al, kita tahu ini kabinet pelangi yang hampir semua kekuatan politik, hampir 100% kekuatan politik formal itu bergabung di dalamnya. Ya kan? Jadi rasanya dari celah mana mau PKS mau kritik lagi, dari celah mana yang paling mungkin mengkritik sih sebenarnya 2 elemen sekarang yang formal ya. Kalau yang informal tentu kelompok pro demokrasi, pers yang bebas, masyarakat sipil, mahasiswa itu akan menjadi watchdog di siapapun dan kapanpun rezim yang berkuasa. Tapi sekarang ini yang paling memungkinkan untuk jadi oposan yang cukup kuat ya paling Mas Anies Baswedan yang belum kebagian so far. Atau tidak mau kebagian atau nggak tahu kesempatannya apa, dan PD Perjuangan yang mengaku secara formal memang tidak bergabung dalam pemerintahan gitu. Meskipun Pak, dan menurutku apa yang membuat PD Perjuangan juga nggak begitu keras gitu meminta atau menyerang Pak Prabowo gitu, karena beberapa hal yang menurutku sangat prinsipil buat PDI Perjuangan itu sudah diakomodasi oleh Pak Prabowo. Yang pertama, Undang-Undang MD3 yang sebelumnya saya tahu betul ya bagaimana perasaan kegalauan teman-teman PD Perjuangan menghadapi masa sidang awal 1 Oktober 2024 ini dengan ancaman Undang-Undang MD3 itu diubah. Sehingga kemenangan PD Perjuangan di pemilu lalu yang berkonsekuensi pada Mbak Puan atau PD Perjuangan mendapatkan jatah ketua DPR itu bisa hilang, bisa lenyap. Seperti 2014 ya. Yang lalu. Ketakutan dan kegalauan itu ada, Mas. Dan ternyata Pak Prabowo membuktikan komitmennya bahwa ya kemenangan PD Perjuangan memang harus diganjar dengan posisi ketua DPR. Itu pertama. Yang kedua, tentu sosok Pak Budi Gunawan yang masuk. Meskipun secara formal semua kader dan elit PD Perjuangan kasih kur gitu ya. Bahwa Pak Budi Gunawan bukan ber-KTA PDI, bukan mewakili PDI. Tapi kalau kata Prof Didi Rahbini, dia bilang, mempertanyakan apakah Pak Budi Gunawan itu mewakili PDI Perjuangan dan Megawati di kabinet itu sama seperti kita sama anehnya dengan mempertanyakan apakah Pak Mahfud MD itu Madura apa bukan. Nah gitu. Jadi maksudnya terlalu mencolok gitu. Iya, betul. Dan aku anggap mungkin Pak Budi Gunawan itu bukan bagian resmi dari representasi PD Perjuangan, tapi jangan-jangan bagian dari representasi mewakili Ibu Mega. Kalau nggak mau dianggap PD Perjuangan ya 90% ya wajah Bu Mega sekarang gitu kan. Jadi relativitasnya kayak gitu, Mas. Sama kayak Pak Syafri Samsudin lah. Pak Syafri Samsudin apakah bisa kita bisa simpulkan Pak Syafri itu mewakili kalau misalnya Mas Hal ketemu Pak Syafri, diajak ketemu, Anda pasti berkesimpulan, oh saya ketemu Pak Prabowo nih, karena Pak Syafri adalah wajah Pak Prabowo dalam banyak sekali urusan-urusan lain di luar pemerintahan, misalnya gitu ya. Negosiasi sama Pak Syafri sama dengan negosiasi sama Pak Prabowo. Meskipun Pak Syafri bukan kader Gerindra, kita kan bisa mengasosiasikan Pak Syafri itu juga mewakili Pak Prabowo. Nah mungkin agak mirip lah situasinya dengan Bu Mega dengan PG Pak Budi Gunawan lah. Dan ini sebenarnya topik pembahasan yang menarik
Tapi ini kan kita harus khusus ini membahas soal hubungan antara Bu Mega, kelanjutan hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo nanti seperti apa, dinamiknya seperti apa gitu ya ke depan. Nah akhirnya Mas, ini berkesimpulan tadi, maksudnya kembali kepada kesimpulan akhir Mas Sahal, membuat sebenarnya PD Perjuangan tidak begitu kenceng mengkritik Pak Prabowo, sehingga di awal masa pemerintahan Pak Prabowo ya kondisinya tetap baik-baik aja, santai-santai aja. Dan satu lagi Mas, kalau Mas Sahal ingat, lihat tadi kita baru bahas kan, kayaknya jadi menteri atau wamen sekarang nih rasa-rasanya kurang begitu sakral lah gitu ya kan. Bener. Karena kalau bahasanya Hari Putra lucu banget nih, Pak Prabowo nih kayaknya naturalnya kalau lagi ketemu orang, kamu belum dilantik ya? Di sini dilantik. Saking banyaknya. Semuanya diajak ya? Semua diajak. Saking banyaknya orang yang dilantik, kepala badan, menteri, wakil menteri, macam-macam. Tapi Mas Sahal sadar nggak? Ada 2 lembaga atau 2 badan yang sebenarnya begitu penting, tapi belum diutik-utik sama sekali sama Pak Prabowo. BPIP dan BRIN. Oke, BPIP dan BRIN. Yang dua-duanya ada Bu Mega ya? Di dua-duanya itu sampai saat ini. Sampai saat ini masih menjadi bagian dari ekosistemnya Bu Mega. Itu gak diutik sama sekali loh. Iya nggak? Di antara semua lembaga baru yang dibikin, badan baru yang dibikin, badan baru banyak sekali yang dibikin. Betul. 2 badan itu nggak diutik loh sama sekali. Sama sekali nggak diutik sama. Artinya Pak Prabowo mungkin masih memberikan gestur bahwa aku masih siap bernegosiasi dan aku masih siap bisa menerima Ibu Mega di kabinetku. Dan ini tentu saja orang-orang yang nggak galak itu kan karena memang dia happy atau dia berharap sesuatu kan. Mungkin ini bisa dianggap, Pak Prabowo, kita nggak bisa terlalu galak sama Pak Prabowo karena Pak Prabowo Pak Prabowo masih membuka peluang untuk kita bisa bernegosiasi. 2 lembaga itu Mas. Karena menurutku 2 lembaga itu bukan hanya wajahnya Bu Mega di pemerintahan 5 tahun terakhir, tapi juga bagaimana Bu Mega di usianya yang sudah sepuh dan senior pengen membuat legacy yang nyata buat Republik. Berkali-kali kan dia sempat bilang kan Mas, dulu GBHN itu adalah legacy yang harus kita bikin di era reformasi ini untuk mengembalikan marwah dan track pemerintahan seperti pada masa Bung Karno dulu membuat gitu kan. Kalau kata Bang Celi, GBHN itu kan ala Stalinis kan ya. Ala Stalin. Sisa-sisa era-era perang dingin ya. Iya, itu kan kalau kata Bang Celi, itu kan GBHN itu kan meniru cara Stalin itu perencanaan pembangunan whatever. Tapi Bu Mega pasti punya misi dan punya mimpi untuk membuat legacy di 2 hal yang selama ini beliau secara konsisten terus perjuangkan. Penegakan kemurnian Pancasila, karena itu merupakan warisan ayahandanya, dan warisan tentu saja PD Perjuangan sebagai partai nasionalis terbesar. Dan yang kedua riset. Ya, ini yang nggak diutik-utik Pak Prabowo. Sehingga kayaknya lubang-lubang untuk oposisi dan orang-orang yang kita bayangkan untuk mengkritik kayaknya nggak sampai, termasuk teman-temannya Mas Sahal lama lah. Ya kan juga sibuk dengan pilkadanya masing-masing sekarang, ya kan? Betul. Nggak fokus ke Pak Prabowo. Nah, gitu, ini saya mau kembali ke soal tadi itu, soal kan politik pada akhirnya soal persepsi ya. Kan Pak Prabowo dipersepsikan seperti yang Bung Didit ceritakan tadi lah, dianggap sebagai beda lah dengan 2014, 2019 gitu. Nah, terus soal kaitannya dengan citra militer ya. Kan kemarin pembekalan kabinet kan di Tidar Magelang. Terus kemudian misalnya Prof. Ariel Heryanto bilang ini sudah main tentara-tentaraan nih. Prof. Ariel udah misalnya kayak gitu. Tapi kan intinya adalah bahwa ada semacam narasi memunculkan lagi soal kaitan Prabowo dengan militerisme, gitu kan? Kok ini banget? Tapi kan ini seberapa jauh kayak gini nih bunyi di kalangan Gen Z dan milenial? Karena kan kalau menurut survei LSI kan Gen Z dan milenial itu kesukaannya paling tinggi terhadap Pak Prabowo gitu. Nah, Pak Prabowo ya. Ini kan sesuatu gimana Didit melihat itu soal asosiasi antara Prabowo dengan militerisme, dengan backgroundnya dan tadi itu berat. Ini dulu Pak Jokowi
begitu gencar diserang karena mungkin backgroundnya. Ya. Backgroundnya kan dia humble origin lah gitu kan. Iya. Jokowi adalah kita. Gitu. Sementara Prabowo itu kan beda ini. Betul. Kalau nyerang dikit, jangan-jangan Iya. beda itu. Jadi ada bisa diselesaikan dengan cara-cara militer gitu kan. Jadi jangan-jangan ada soal, jangan-jangan ini ada jipernya juga yang membuat orang itu kemudian ragu-ragu atau mikir-mikir lah untuk nyerang Pak Prabowo secara sekeras terhadap Pak Jokowi. Iya, atau jangan-jangan gini Mas, sebenarnya Mas ya. Kan kalau kata Julius Caesar kan kalau lu pengen bikin rakyat lu happy kan lu kasih roti dan sirkus aja kan. Ada dua hal sebenarnya yang Pak Prabowo lakukan ini sejak awal gitu. Bagaimana komitmen dia di banyak sekali wawancara, pidato-pidato resminya, makan bergizi gratis tuh akan jadi flagship program monumennya Pak Prabowo yang sejak day one ini dia gas betul ya. Betul. Bahkan ini merangsang loh Mas, merangsang pilkada-pilkada. Kayak misalnya tadi kemarin kita nonton debat pilkada DKI Jakarta. Mas Pramono Anung, calon gubernur DKI, udah bilang kalau Pak Prabowo bikin makan siang gratis, DKI akan mensupport makan sarapan bergizi gratis. Wow. Kan ini kan maksudku ini jadi merangsang sebenarnya orang-orang untuk melakukan hal-hal yang sama. Jadi dan Pak Prabowo juga bilang kan kalau yang nggak setuju dengan makan bergizi gratis dari kabinet saya out gitu kan. Gak usah sama saya gitu. Jadi rotinya dia udah berkomit, orang udah membayangkan akan ada roti nih buat kita. Paling tidak anak-anak kita bisa merasakan gizi dan makanan yang lebih baik itu dibanding sebelumnya gitu. Yang berikutnya sirkus. Jangan-jangan Mas, kemarin itu Pak Prabowo memberikan sirkus-sirkus yang jangan-jangan sebenarnya dari lubuk hati kita atau back mind publik itu memang kita rindukan dan kita inginkan gitu. Sirkus-sirkus bernuansa, kalau nggak sirkus itu maksudnya pagelaran, performance, parade, ya kan? Kalau mau ditarik ke yang lebih teoritis kan ada bukunya Clifford Gates tentang politik Indonesia ya, Theater State. Theater of gitu State, kan. ya Jadi, betul. Bukan Theater of State, Theater State. Jadi negara sebagai, jadi teater itu pertunjukan, sirkus, performance itu bukan sesuatu yang sampingan saja, tapi justru itu muka depan dari politik gitu, dari kekuasaan gitu. Nah, jangan-jangan itu Mas, sebenarnya jangan-jangan memang Pak Prabowo itu memang kalau kita lihat memang tradisinya Pak Prabowo kan tradisi yang akrab dengan militer. Tapi apakah ini kita akan masuk ke zaman militeristik gitu atau tentara-tentaraan? Saya pikir nggak bisa serta-merta kita simpulkan kayak gitu. Nggak sesederhana itu gitu ya. Karena Pak Prabowo sendiri udah memilih ketika dia maju dalam mekanisme dan sistem demokrasi, dia udah memilih cara-cara demokratis untuk melapangkan atau membuat jalannya menuju puncak kepemimpinan gitu dengan bikin Gerindra kan Mas. Meskipun kita lihat kan nggak ada yang baru Mas dari Pak Prabowo. Sejak Gerindra dibikin, suasana militernya, suasana ketentara-tentaraannya memang udah kental banget kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial, nggak ada yang terlalu yang baru. Tapi jangan-jangan publik kita yang sebenarnya rindu atau kepengen melihat sebuah alternatif panggung sirkus yang berbeda dari Pak Jokowi gitu. Kayak misalnya gini Mas, kan aku selalu percaya ya, setiap orang itu ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Dulu ketika kita tren TV kita di tahun 2000-an gitu, 90-an akhir sampai tahun 2000-an awal, kita kan demam sinetron Mas. TV kita pasti sinetron akan jadi main course utama tayangan TV. Maka di pikiran publik, pemimpin yang kita pengen itu jangan-jangan seperti ada di sinetron. Rapi, ganteng, sisirannya dari kiri ke kanan rapi, pakai jas, bahasa Inggrisnya bagus, kalau jalan tegap ya kan, istrinya sama dia bajunya sama, gitu-gitu kan. Ya lahirlah orang pakai Pak SBY kan, yang dipilih publik gitu. Yang presidensial. Jadi dari penampilan tuh presidensial gitu ya. Dari penampilan sangat presidensial karena waktu itu memang selera publiknya selera sinetron Mas. Nah, tahun 2010 ke atas, Mas Hal masih ingat kali, atau Mas Hal masih di Amerika kali, jangan-jangan tuh ya. Di Amerika ya. Iya. Itu tuh lagi zaman Mas di sini, booming banget di TV kita itu reality show.
Oke, ya, ya. Jadi kayak kesannya ya jagoannya Helmi Yahya nih, kawannya Mas Ahal nih, ya kan? Bang Helmi itu raja reality show tuh, ada uang kaget, bedah rumah, termehek-mehek dari mulai percintaan, kasih uang gratis, pura-pura jadi apa, berantem antar pacar, nembak nembak cewek gitu-gitu. Reality show. Nah, kesannya apa yang kita lihat di TV itu ada di keseharian kita. Nah, akhirnya selera politiknya kembali lagi. Ada Pak Jokowi nih yang menjadi manifestasi dari selera publik pada waktu itu. Jadi ya yang justru seperti antitesis dari betul yang sinetron tadi antitesis gitu ya. Dari sini karena ini betul-betul realita, namanya juga reality show. Sesuatu yang kita lihat sehari-hari aja, Mas. Lahirlah pemimpin-pemimpin sebenarnya dimulai itu tradisinya kalau aku lihat dari Pak Dahlan Iskan. Ketika Pak Dahlan Iskan jadi Menteri BUMN, itu kan udah mulai tuh dia ke kantor, ke rapat kabinet cuma pakai sneakers, pakai baju putih digulung. Itu kan sebenarnya tradisi itu dimulai Pak Dahlan Iskan kan. Lahirlah pemimpin kayak Bu Risma, lahirlah pemimpin kayak Pak Ahok, Ridwan Kamil, dan akhirnya Pak Jokowi 2 kali terpilih karena memang tren tradisinya seperti itu. Mas Ganjar dan Ridwan Kamil, aku rasa itu bagian dari tradisi reality show yang dipahami publik. Tapi kemudian seleranya geser lagi, Mas. Kebayang nggak Mas Al, 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu, acara kita berdua gini setnya biasa aja, nggak ada orang musik, nggak ada pelawaknya, itu bisa ditonton jutaan orang, ratusan ribu orang gitu. Cannot imagine 2 jam gitu. Orang kayak Deddy Corbuzier cuma bikin one on one discussion, Pak Gita Wirjawan cuma bikin one on one discussion, tapi yang nonton jutaan, ratusan ribu. Bahkan ada yang itu loh, lagu Nisa Sabian itu, yang cuma iya. 1 jam atau 2 jam itu, yang nonton ratusan ribu itu. Makanya itu kan nggak kebayang kan. Jangan-jangan trennya udah geser lagi sekarang, tren lebih ke substansi apa. Nah, kembali ke selera publik terkait dengan sirkus kenegaraan, jangan-jangan Mas, selera Pak Prabowo yang memang kental dengan nuansa militerismenya atau ketentara-tentaraannya, jangan-jangan publik happy, dianggap sebagai sebuah alternatif sirkus baru yang dinikmati ternyata oleh publik. Bangga juga kita ya, ternyata punya presiden pakai mobil maung seperti itu, maung Garuda, itu aja udah jadi headline tuh. Maung Garuda warna putih, ya kan? Mobilnya semua warna putih, ya kan? Pakai mobil maung Garuda buatan Pindad. Dan kemarin aku nonton tuh di Liputan 6 wawancara Pak Prabowo dengan Mbak Retno Penasti, Mbak Eno, pertanyaannya, Pak soal maung Garuda gimana? Oh nanti aku akan selalu pakai mobil itu sebagai mobil kepresidenan. Dan aku akan minta nanti semua menteri sampai level dirjen, gubernur, bupati, wali kota untuk pakai mobil serupa buatan Pindad. Nah ini kan kalau nggak mau dibilang substansi baru, tapi juga mengandung sirkus yang serius Mas. Mimpi Pak Jokowi, kenapa dulu kita suka Pak Jokowi dan punya ada harapan besar kepada Pak Jokowi soal SMK? Karena kita punya kan mimpi, wah kita nanti punya mobil nasional seperti SMK, sehingga kita menaruh harapan. Dan Pak Prabowo udah mewujudkan dalam sebuah praktek yang tidak jauh dari kenyataan yang terlalu muluk-muluk gitu Mas. Ini sangat bisa begini, karena metode dan modelnya udah ada. Nah, jangan-jangan feelingku Mas menarik ini sirkus yang sebenarnya jangan-jangan kita senang Mas. Kayak kita kan senang Mas. Kebayang nggak Pak Prabowo dulu bikin parade senja atau apa gitu waktu jadi Menteri Pertahanan. Kita suka Mas lihat bagaimana Pak Prabowo menghormati senior-seniornya. Jenderal-jenderal seniornya. Pak Tri Sutrisno, Pak SBY, Pak Agung Gumelar, Pak Hendro, Pak Wiranto. Bahkan di pidatonya kan Pak Prabowo, pidato pelantikan kan Pak Prabowo menyebut semua pendahulunya kan, presiden-presiden pendahulunya. Exactly. Memberikan apresiasi terhadap dari Bung Karno. Ya, sebagai orang yang kita kenal nanti mungkin di sisi lain kita akan bilang Pak Prabowo kan orangnya melankoli kan. Melankoli dan romantik untuk hal-hal yang sebenarnya buat dia sangat sakral. Nah, kebayang nggak dia melankoli, maksudnya melankoli itu dia lebih sentimental terhadap para pendahulu-pendahulu, orang-orang yang berjasa buat dirinya dan organisasi, senior-seniornya. Karena Pak Prabowo hidup dalam dunia militer dan yang sangat struktur organisasinya sangat ketat. Jadi penghargaan terhadap angkatan, terhadap senior itu begitu tinggi gitu. Nggak seperti kita di masyarakat sipil yang kadang-kadang senang juga kita lompat-lompatin bos kita ini kan atau senior kita kan. Gitu. Kebayang nggak Mas? Di banyak upacara-upacara di Kementerian Pertahanan sejak zaman Pak Prabowo,
jenderal-jenderal senior itu, Pak Agung, Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Wiranto, Pak Tri, itu disuruh pakai lagi pangkat-pangkatannya dia. Pakai lagi seragam kebesaran dia. Dan rasanya kayaknya bukan hanya mereka yang bangga, tapi rakyat Indonesia juga melihat sebuah wajah model baru perayaan dan penghormatan terhadap orang-orang yang lebih yang berbeda gitu daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sangat upacara kemerdekaan aja ada Farel ini kan ojo dibanding-banding kan, ada dan joget-jogetan kan dulu yang sangat sakral. Nah, Pak Prabowo memberikan sisi lain yang jangan-jangan itu trennya lagi disukai, Mas. Itu seperti yang tadi Bung Didit bilang, setiap masa, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya gitu ya. Nah, tapi ini bukan tapi sih. Sebenarnya ini kan juga sisi lain dari Pak Prabowo yang menambahkan elemen Pak Prabowo sebagai sosok yang itu, misalnya waktu di kampanye lah terutama kan. Dan itu yang bunyi di kalangan milenial dan Gen Z ya. Yang gemoy, pecinta kucing gitu kan, terus diserang tidak bales gitu kan, diserang Anies dan Ganjar gitu misalnya kan, diejek di debat tidak bales. 11 dari 100 itu kan. Iya itu. Jadi ini memperkaya ya dimensi dari Prabowo gitu yang tadi yang Didit bilang itu ya. Betul. Kalau menurutku sih gitu, Mas. Jadi sirkus baru yang jangan-jangan kita lebih suka, Mas. Kita nonton loh, Mas. Apa yang terjadi di Akademi Militer. Dan satu lagi, Mas, ini sebenarnya upaya mendesakralisasi jabatan-jabatan politik itu yang tadinya mendapatkan privilege dan penghormatan menjadi layaknya tentara biasa, warga negara biasa. Ketika mereka disatukan di Akademi Militer, harus bangun jam 4 pagi, harus naik Hercules bersama. Itu kan publik rasanya kayaknya seneng gitu kan. Iya. Jadi ini ya ini kan soal asosiasi ya antara sebuah simbol dengan satu makna ya. Kalau dulu zaman Orde Baru kan kalau asosiasinya antara tentara itu kan dengan militerisme, dengan otoritarianisme, terus sesuatu yang sifatnya itu represif lah gitu kan. Kan selalu begitu dengan penculikan gitu misalnya. Sementara kalau menurut Didit, kalau sekarang ada image mengenai hal seperti itu, publik menangkapnya bisa beda sama sekali. Beda. Menurutku Pak Prabowo menggunakan wajah militeristiknya itu untuk membuat tampilan perayaan penghormatan yang baru. Cara penampilan, penghormatan, dan perayaan yang baru bagi masyarakat Indonesia. Di luar 10 tahun Pak Jokowi dengan karnavalnya, dengan festivalnya, dengan koplo ambiarnya gitu. Ini hal yang baru. Dan satu lagi, Mas, Pak Prabowo itu di setiap acaranya, kalau Mas perhatiin deh, di acara-acara militer atau semi militer Pak Prabowo pasti selalu ada video Pak Prabowo nyanyi bareng-bareng orang-orang dengan lagu-lagu dan home band militer ini kan, dari Akademi Militer dari Angkatan Darat kayak apa gitu. Jadi sebenarnya Pak Prabowo menggabungkan sebenarnya tradisi seni dan nyanyi-nyanyi yang sebenarnya ada dalam militer dipertontonkan dengan tradisi-tradisi militer yang penuh kesakralan, penuh penghormatan, dan penuh kebanggaan terhadap sebuah struktur nilai baru yang sebenarnya Pak Jokowi agak jauh dari itu selama 10 tahun terakhir. Nah, untuk hal-hal semacam ini tuh memang mungkin cocoknya didekati dengan antropologi politik ya. Betul. Jadi mungkin dengan thick description-nya Clifford Geertz gitu lah ya. Jadi nggak hanya didekati dari survei, dari political science keras gitu ya. Tetapi dari humanities gitu pendekat. Karena kan ini layer makna kan, layer pemaknaan tentang sebuah peristiwa gitu. Nah, tapi gini, jangan gitu, Mas, emang. Ini menarik. Saya kira ini kan selalu tidak ada satu penjelasan tunggal terhadap peristiwa kan. Kita jangan terus kemudian puas diri dengan satu penjelasan gitu. Nah, tapi gini, Bro Didit ya, saya mau mengaitkan dengan tadi kan dirimu udah menyinggung soal perbedaan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Nah, kan ini kenapa Pak Jokowi masih tetap relevan, karena kan soal inilah dikaitkan dengan soal jumlah menteri yang masih banyak, orang-orang Pak Jokowi, kemudian ada faktor Jokowi efek, Jokowi influence itu masih kuat lah gitu di Pak Prabowo ini. Dan
saya menonton obrolanmu dengan Ari Putra, tapi bukan di Totpol. Ini di kanalnya Ari Putra yang baru nih. Di Authority. Di Authority. Nah, itu nanti perlu disimak juga nih oleh para pemirsa ya. Di situ Budi atau Didit ya, pokoknya inilah. Kamu menjelaskan tentang perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam hal kalau Pak Jokowi itu lebih pragmatis, lebih pragmatis lah ya. Pragmatis lah. Nah, sementara jangan dihalusin Mas memang itu ya. Sementara Pak Prabowo lebih tadi istilah mutu melankoli, selalu sentimental, mengaitkan diri dengan roots ya, dengan akar gitu ya. Betul. Bisa dijelaskan lagi nggak itu? Karena ini sebenarnya bagus juga untuk memberikan penjelasan tentang seberapa jauh hubungan antara kedua tokoh ini akan bertahan lama, gitu kan? Kan ada yang bilang bahwa nanti ini Pak Prabowo begitu dia sudah kokoh posisinya gitu ya, akan membersihkan pengaruh-pengaruh Jokowi. Itu versi yang pengen supaya pisah gitu ya. Pak Jokowi dan Gibran itu beban gitu. Narasinya kan seperti itu. Sementara kalau yang mazhab yang lain gitu, Mr. Q atau teman-teman kita yang menekankan tentang keberlanjutan, itu pandangan seperti itu tuh halu gitu loh, yang menganggap bahwa Pak Prabowo akan dengan mudah melupakan Pak Jokowi atau justru makin kuat. Ini kan keberlanjutan ya, berarti kontinuasi gitu. Nah, menurut Bro Didit gimana? Kalau aku justru malah ini Mas, di satu mazhab kan tadi memang ini akan segera berakhir ketika mataharinya Pak Jokowi sudah sunset, maka matahari baru akan optimal dan itu natural lah ya, itu natural saja ya. Jadi udah akan tersingkir dengan sendirinya dengan produk-produk derivatifnya. Tapi kan dengan pemilihan kabinet kita lihat setengah kali ya, berarti 3/4, 16, banyak sekali lah member kabinetnya Pak Jokowi, dan ini kita lihat menteri-menteri yang sebenarnya orang Jokowi banget. Itu terlibat gitu. Justru malah kalau menurutku Mas, orang Pak Prabowo banget di kabinet itu nggak sebanyak orang Pak Jokowi banget di kabinet Pak Jokowi. Kabinet Merah Putih ya. Kabinet Merah Putih. Jadi itu nanti bisa jadi topik pembicaraan gitu ya. Dan di sisi lain yang menunjukkan bahwa ya Pak Prabowo nggak mungkin, karena visinya sama, keberlanjutan, ingin membangun. Maksudnya nggak mungkin pisah dengan Pak Jokowi, karena ini bagian dari skema dan dramaturgi keberlanjutan gitu. Memang estafetnya artinya seperti kalau misalnya nanti terjadi pendekatan ya dengan Bu Mega, itu juga tidak lantas kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu pecah gitu ya. Betul. Menurut Didit begitu. Influence-nya akan berkurang pasti Pak Jokowi, dan akan berbahaya bagi Pak Jokowi kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran, kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran punya upcoming political project di pemilu yang akan datang atau pemilu yang akan datang lagi gitu. Karena secara nature ya Pak Prabowo sangat mungkin ketika udah bergabung dengan Bu Mega, komposisi Prabowo Gibran periode kedua itu sangat mungkin akan terganggu memang Mas. Itu aja. Tapi dari segi pengaruh dan apa-apa menurutku enggak. Karena gini, aku ada di mazhab yang lain Mas. Tadi Mas Hal udah bilang, Pak Prabowo ini orang yang punya akar, orang yang punya rasa sentimental dan melankoli terhadap masa lalu yang begitu kuat, terutama buat orang-orang yang sudah berjasa dan sudah berjasa buat dirinya gitu. Kalau kita lihat gitu Mas ya, misalnya waktu itu Bang Jeffrey Giovanni pernah ngomong di sini, waktu ada Kiai Ulil juga di sini. Waktu acara Rapimnas Partai Gerindra, ada dalam durasi yang sangat panjang, Pak Prabowo memunculkan lagi tuh orang-orang yang pernah membersamai Gerindra, tapi sudah mendahului kita semua. Dan ditampilkan mereka jasa-jasanya dalam sebuah tayangan yang sangat bagus, heroik, sentimental, durasinya panjang sekali Mas. Seperti acara-acara, kalau nggak boleh bilang partai-partai di kiri lah, di Rusia, di Cina, apa kan gitu kan, megahnya. Itu ada sentimental Pak Prabowo terkait itu. Terus kemudian kalau kita lihat Mas Sahal, kalau perhatiin banyak foto-foto atau video Pak Prabowo di kantornya dulu di Kementerian Pertahanan, banyak sekali foto-foto
seniornya yang dipajang di sana. Ada Jenderal Panggabean, ada Jenderal Wismoyo, ada Pak Nasution. Dalam satu liputan saya pernah nonton, Pak Prabowo waktu itu mengundang Gubernur Lemhanas waktu itu Andi Wijayanto untuk datang ke Kementerian Pertahanan. Di Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo menunjukkan ada satu corner gitu mas, tembok gitu corner. Mungkin nama saya nggak tahu ada nama apa enggak, tapi kurang lebih itu ini Theo Syafi'i Corner. Ayahnya Pak Andi Wijayanto. Iya. Ada fotonya, ada tanda pangkat-pangkatnya, beberapa tanda jasanya, tongkat komandonya, foto-foto ketika dia berjuang di Timur Timur, cerita narasi caption narasi bagaimana jasa Pak Theo Syafi'i dalam Tentara Nasional Indonesia. Dan di video itu saya lihat Bang Andi berkaca-kaca tuh. Melihat move ya, terharu lah ya. Terharu lah kayaknya ya kalau dalam perspektifku ya. Itu bagaimana Pak Prabowo menghargai orang-orang yang punya jasa kepada dia gitu mas. Maksudku cara dia menghargai, cara dia memperlakukan itu dengan menghormatinya sebesar itu. Dan dalam konteks ini berarti Pak Jokowi juga akan diperlakukan seperti itu oleh Pak Prabowo. Ini orang-orang yang sebenarnya komandan-komandannya Pak Prabowo. Kayak misalnya Pak Prabowo kan menghormati betul Pangeran Diponegoro dan Sudirman. Meskipun dia belum pernah berinteraksi langsung karena zamannya beda. Itu aja dia hormati dalam sebuah tempat-tempat yang begitu spesial gitu ya. Baik di Kementerian Pertahanan, baik di Mabes atau di tempat Pak Prabowo ada. Nah, apalagi orang-orang yang sebenarnya masih hidup dan pernah punya jasa sama beliau gitu. Pasti aku yakin Pak Prabowo nggak mungkin semudah itu untuk melupakan. Ada beberapa cerita lah. Misalnya yang pertama, ketika Pak Jokowi waktu itu datang ke Kementerian Pertahanan. Ini saya dapat cerita dari beberapa orang yang hadir di situ, menyaksikan. Di situ Pak Prabowo katanya menyalami Pak Jokowi di sebuah ruangan, entah di kantornya Menteri Pertahanan. Menyalami Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mengucapkan Pak Jokowi, terima kasih karena Bapak, kehormatan saya yang dulu dicabut, direnggut, dan dijatuhkan, dipulihkan oleh Bapak. Dulu di tempat ini saya dicopot kehormatan dan pangkat saya. Dan saya jadi pesakitan waktu itu. Beliau ke luar negeri, jadi eksil sampai macam-macam kan kita tahu. Dan Pak Jokowi yang secara politik memulihkan kembali. Itu pertama. Yang kedua mas, ada cerita juga waktu Pak Prabowo, ini orang yang hadir membersamai beliau ya. Saya nggak mau sebut orangnya. Pernah cerita ketika Pak Prabowo pertama kali sebagai Menteri Pertahanan kembali ke dalam perjalanan menuju Amerika Serikat setelah sekian puluh tahun sebagai orang yang punya record dianggap melakukan persoalan hak asasi manusia itu tidak bisa masuk ke Amerika Serikat. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Indonesia datang ke Amerika Serikat. Ketika beberapa saat sebelum tiba di Andrews Air Force Base gitu di Maryland, beliau kelihatan katanya sempat agak ragu gitu, agak ragu, agak resah, gelisah. Ditanya, kenapa Pak? Kok gelisah? Kok resah? Ini kan dream come true Pak. Bapak bisa kembali lagi ke American soil. Enggak. Apa jadinya ya kalau saya nanti turun mendarat, terus saya dapat perlakuan yang kurang menyenangkan karena masa lalu yang itu, yang puluhan tahun itu saya rasakan. Apa ya? Jadi kita kan nggak pernah tahu apa yang dipikirin Amerika. Wah tenang aja Pak, kayaknya Bapak enggak gitu. Kata orang yang menemani beliau. Begitu sampai pesawat di Andrews dan akhirnya Pak Prabowo disambut dengan upacara militer yang sangat megah, sangat gagah dan sangat sakral. Dijemput langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika dan dilakukan upacara. Setelah itu Pak Prabowo pergi ke Pentagon untuk melakukan hal yang sama. Ada penandatanganan kerjasama segala macam dan ada upacara militer. Yang cerita saya Ambasador Rosan Roslani waktu itu, duta besar kita Pak Rosan di Amerika. Nih kalau ini on record jadi bisa ceritakan. Ketika mau menaik tangga Pentagon,
udah harusnya naik nih, Pak Prabowo diem di bawah. Sebentar. Loh, kata Pak Rosan, Pak ayo naik. Tunggu dulu San. Saya bisa apa enggak ya naik ya? Ini saya tempat yang dulu puluhan tahun menolak saya loh. Apa? Bisa nggak? Bismillah. Pak Prabowo naik. Hal-hal kayak gitu. Terus kemudian ya dia akhirnya bisa masuk Pentagon. Dia bisa memulihkan kembali kehormatan dan nama baiknya di tempat yang dulu mungkin dianggap dia bagian dari celah dan noda yang selama ini tidak dianggap. Dulu pariah lah. Dulu pariah. Ya kan? Beberapa orang pasti jadi pariah sampai sekarang gitu. Tapi Pak Prabowo enggak gitu. Dan itu Pak Prabowo mengatribusikan kemungkinan itu dengan peluang atau kesempatan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Siapa gitu. lagi? Jadi jasa Pak Jokowi lah yang. Iya, ini bicara mengenai hal itu. Siapa lagi yang punya jasa soal itu? Jadi sampai jadi presiden gitu. Kita tahu lah gimana kontribusi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo dalam proses kandidasi kepresidenan. Aku yakin betul. Oh iya, nih Pak Luhut cerita nih. Ini Pak Luhut cerita. Nggak tahu boleh dikutip apa nggak boleh. Boleh lah. Pak Luhut baik lah sama kita lah ya. Jadi ketika pensiun Pak Jenderal Luhut, Jenderal Prabowo dan Jenderal Hendro Priyono itu bikin kongsi lah, bisnis gitu. Kita kan nggak ngerti bisnis bertiga tentara-tentara kan. Aku belajar sama Abu Rizal Bakri kata Pak Luhut. Hendro belajar sama Cetre, sama Pak Hairul Tanjung, sama Pak Cete. Nah Bowo ini gue nggak tahu belajar sama siapa nih. Cut the long story short, mereka akhirnya tadi berkongsi sampai akhirnya bubar gitu. Karena menganggap Pak Prabowo terlalu baik dengan mantan-mantan anak buahnya yang diberikan tempat untuk mengurus perusahaan. Meskipun secara kualifikasi jangan-jangan belum tentu bisa nih, atau tentara ini cocok apa enggak, tapi mereka ini adalah orang-orang yang setia membersamai Pak Prabowo bahkan di masa-masa yang sangat sulit gitu. Dan itu banyak banget kan Mas Sahal juga dengar cerita Pak Prabowo mengopeni orang. Luar biasa. Jadi saya dengar dari sejumlah orang lah yang menyatakan hal seperti itu. Betul. Nah ini menarik poin ini, dan ini sebenarnya cerita-cerita begini nih yang saya pengen dengar dari Didit ini, karena ya kita kan tadi yang kita bicarakan intimate view kan, intimate knowledge, sesuatu yang tidak kita peroleh dari survei, dari ilmu politik yang yang hardcore atau apa gitu. Nah tapi gini, ini menarik karena ini terkait dengan pertanyaan terakhir lah ya, karena dari tadi kamu kan lihat jam, karena ini pemirsa ini harus kasih tahu nih. Narsum kita ini juga akan menjadi host di tempat di Totpol. Jadi makanya masih ngamen ya. Jadi host di Totpol, jadi harus cepat-cepat. Dan tamunya siapa nanti? Mr. Q ya? Mr. Q. Yang udah jadi pejabat. Iya. Belum pernah kan wawancara Mr. Q sebagai pejabat ini, kan? Setelah Totpol lah. Kita ini kan dari segi usia kan lebih tua ya, Cokro TV, tapi kan kita memberi apresiasi lah kepada Totpol sebagai sebagai kanal yang moncer di dalam belantika perpolitikan Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Tapi ini kembali ke soal tadi ya. Soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini menarik karena saya mau mengaitkan dengan Mas Gibran sekarang ini, Wapres ya. Wapres ini kan belakangan diserang karena dianggap, jadi setelah dilantik kemudian gercep. Datang ke MRT, datang ke uji coba makan bergizi gratis, bertemu Wapres atau petinggi dari Cina, pokoknya dia melakukan hal-hal yang begitu cepat gitu ya, dan kemudian dinarasikan atau dituduh ini pengen berambisi nyapres 2029 nih. Gitu. Dan ini bagian dari rangkaian serangan terhadap Gibran yang dulunya diserang Samsul, Fufu Fafa, impeachment. Nah yang belakangan ini itu adalah tadi pengen ngejar 2029 jadi kontendernya Pak Prabowo. Dan posisi Gibran sekarang ini dikawal oleh para loyalisnya menteri-menteri Prabowo yang loyalis ke Jokowi. Ada Pak Bahlil. Pokoknya mereka itulah yang istilahnya tuh jagain si Gibran ini. Gitu. Jadi narasi semacam ini muncul gitu belakangan. Bahkan setelah dari Magelang kemarin kan Gibran pulang duluan tuh. Wah, dia udah duluan pengen segera terlibat dalam upaya untuk ambisi 2029. Menurutmu gimana itu? Yang pertama Mas, lebih baik Mas Gibran banyak kerja seperti ini dibanding Mas Gibran itu
menempatkan dirinya sebagai ban serep seperti wapres-wapres sebelumnya. Itu apapun ya, itu harus kita apresiasi bahwa Mas Gibran punya inisiatif-inisiatif seperti itu. Yang kedua, Mas Gibran ini kan kalau menurutku ya, itu orang yang sampai titik ini selalu diragukan, dicemooh dan dianggap pribadi yang tidak siap dan dikarbit oleh orang tuanya. Gitu kan. Sehingga menurutku orang-orang seperti ini justru menyimpan potensi yang besar, dendamnya, kemarahannya, dan kekesalannya terhadap omongan dan anggapan orang itu banyak sekali memungkinkan untuk dia jadikan lecutan untuk dia bisa membuktikan bahwa omongan orang itu salah. Jadi menurutku ini ada mungkin persoalan psikologi, bukan persoalan ya, keadaan psikologis yang memungkinkan Mas Gibran seperti itu. Karena kita lihat misalnya ketika Mas Gibran di Solo dianggap karbitan, belum mampu, pengkhianati partai gitu-gitulah. Karena bapaknya segala macam. Mas Gibran kan membuktikan hal yang berbeda kan, gitu. 100% berbeda. Bahwa kalau kita lihat Solo sekarang termasuk boleh dibilang meskipun dengan privilege-nya, tapi kan orang belum tentu punya privilege bisa memanfaatkan privilege-nya, Mas, untuk berbuat baik. Kemarin saya ini, Mas, ke Solo. Weekend kemarin ada acara sepak bola ya kan, Korea Selesaw namanya, bersama Coach Justin dan Komandan Bambang Pacul. Oke. Seru buat hore-hore bola aja, ngirim anak-anak Jawa Tengah mau ke Portugal main bola. Itu kita cek, Mas, saya cek ke beberapa lapangan karena untuk bikin training camp. Itu lapangan-lapangan, bahkan lapangan-lapangan training camp di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah perumahan gitu ya. Itu levelnya udah level world class, Mas. Kualitas rumputnya. Yang ngomong bukan aku, yang ngomong Coach Justin sama Abel Xavier. Abel Xavier itu mantan pemain tim nasional Portugal, Liverpool, AS Roma dan macam-macam yang udah bermain sama Totti, sama Gerrard, sama Rooney gitu-gitu. Bilang, "Ih, gila, ini kok rumput bagus banget," gitu. Maksudnya, itu kan maksudku cara Mas Gibran juga membuktikan omongan jelek orang gitu bahwa dia itu jadi pemimpin karena bapaknya aja. Ya, pembuktian-pembuktian itu kan yang kemudian akhirnya dirasakan oleh publik gitu. Nah, berikutnya, Mas. Jadi saya punya pengalaman gitu sama anggota-anggota DPR yang dari artis. Anggota-anggota DPR dari artis setiap pemilu itu kan pasti caleg artis, siapa aja, berapa artis yang terpilih. Dan mostly, Mas, caleg-caleg artis yang kemudian terpilih karena dia diragukan, karena dia dicemooh, karena dia dianggap menjadi anggota DPR karena keartisannya, itu pada akhirnya menjadi anggota-anggota DPR yang pada punya prestasi dan mereka belajar keras untuk bisa membuktikan bahwa orang-orang ini salah loh. Bang Miing waktu itu bikin banyak inisiasi tentang undang-undang pendidikan, soal kebudayaan, soal olahraga. Ada kemarin Farhan, Rieke Diah Pitaloka misalnya. Banyak produk-produk legislasi yang mereka inisiasi dan mereka bikin gitu. Berawal dari keraguan orang gitu. Dan aku tahu misalnya Mbak Krisdayanti, kakak sepupuku, Mbak Yanti itu, Mas, diragukan orang macam-macam karena artis segala macam kan. Dia itu jadi salah satu anggota DPR yang paling sering turun ke lapangan gitu. Saya lupa datanya berapa. Paling banyak. Resesnya efektif, selalu turun ke lapangan. Dan dia belajar, saya tahu betul, seminggu tuh 2-3 hari. Dia punya sisihkan waktu 2-3 jam untuk belajar hal-hal yang teknokratis mengenai komisinya. Aku karena menyaksikan. Kenapa? Aku tanya, kenapa kayak gini sih, Mbak? Ya aku pengen buktiin kalau aku tuh bukan karena artis aja gitu. Nah, menurutku ini hal baik juga, Mas Hal. Kalau untuk Mas Gibran, ketika dia diragukan, ketika dia dicemooh, ketika dia dianggap bagian dari kolaborasi dan kompromi bapaknya aja dengan Pak Prabowo, ya dia buktikan bahwa dia bisa melakukan hal itu. Gitu. Terkait dengan itu ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan singkat lah karena waktu ya. Pertama, menurutmu Pak Prabowo pasti sudah tahu dan setuju ya dengan manuver dengan gercapnya Gibran ini. Yang kedua, metode belusukan itu kan kayak ada yang bilang ini copy paste dari bapaknya. Apa masih manjur gitu. Jadi kayak Gibran tuh menerapkan kembali sesuatu yang bagi sejumlah pengkritik atau penyerang Jokowi itu dianggap sebagai sesuatu yang entah out of date atau palsu atau
kayak gitulah. Menurutmu gimana? Dua hal itu. Yang pertama, Pak Prabowo merasa memang panggung Pak Prabowo, kita tahu kan, appetite dan panggung Pak Prabowo itu kan kayaknya akan banyak diisi di panggung-panggung internasional. Iya, jadi memang Pak Prabowo punya appetite dan preferensi untuk bisa membawa Indonesia terbang tinggi di kancah event internasional. Makanya kemarin terakhir baru aja saya putuskan kita masuk BRICS. Itu kan salah satu inovasi dan keberanian pertama dari Pak Prabowo untuk kita bisa masuk BRICS. Karena nggak gampang loh Mas, kita bisa berkomitmen masuk BRICS, artinya kita harus memulai untuk berjarak dengan Barat gitu misalnya kan. Betul. Itu kan konsekuensi politiknya harus diukur. Tapi Pak Prabowo memutuskan itu, berani. Artinya Pak Prabowo punya appetite dan preferensi untuk hadir di politik internasional. Nah, politik dalam negeri kalau bisa dibilang Pak Prabowo versiku ya memang nggak terlalu punya appetite untuk ngurusi daily politics yang terlalu harian gitu kan. That's why Profesor Sufmi Dasko menjadi sangat relevan karena dia adalah operator utama Pak Prabowo untuk melaksanakan daily politics harian yang dulu langsung dipimpin oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sangat daily politics, sangat mikro dan sangat politik harian, ya kan? Pak Dasko seperti itu. Dan artinya kalaupun Mas Gibran melakukan hal-hal yang berhubungan sama daily politics, sirkus-sirkus quote unquote ya di dalam negeri, itu nggak akan mengganggu Pak Prabowo karena Pak Prabowo appetite-nya bukan di situ. Gitu. Tidak dianggap sebagai sebuah upaya untuk jadi matahari kembar atau apa gitu, enggak ya. Kayak misalnya kameramen Mas Sahal nih, ya kan kerja buat Mas Sahal, digaji sama Mas Sahal, ya kan. Kalau dia jadi host Cokro TV baru gitu kan, Mas Sahal juga bete juga, sialan juga lu, kenapa lu jadi host Cokro TV baru. Kalau dia jadi juara voli di kampungnya kan, lu bangga juga kan, gak ada urusan kan. Orang beda. Silakan juara voli gitu kan. Mungkin seperti itu pertama. Yang kedua Mas Gibran itu kan gini, di awal masa pemerintahan ketika banyak lembaga dan administrasi kelembagaan belum bisa langsung jalan, ada hal-hal yang di luar administrasi dan di luar di luar pakem pemerintahan yang bisa dilakukan dengan sumber daya yang kita miliki. Misalnya kemarin Pak Prabowo, saya baru baca berita, hore-hore di akademi militer itu Mas, proses retret di akademi militer itu katanya 100% biayanya dari Pak Prabowo. Oleh Pak Prabowo gitu. Menurut artinya sumber daya Pak Prabowo. Karena kalau pakai mekanisme anggaran kan ribet, panjang dan lama kan. Sehingga itu. Nah, menurutku Mas Gibran, belusukannya Mas Gibran apa sih Mas? Soal makan bergizi gratis kita tahu dari satu sekolah MRT, ke sekolah yang lain. Makanan bergizi gratis. Kalau MRT itu aku agak itu mungkin cara Pak Mas Gibran melengkapi Pak Prabowo yang nggak mungkin ke tempat-tempat itu dengan mobilitasnya kayak gitu, kesigapan dan mobilitasnya kayak gitu. Tapi soal makan bergizi gratis, kan kalau Mas Sahal lihat, saya nggak mau bilang merek, tapi melibatkan private sector. Yang selama ini banyak bekerja sama dengan pemerintahan Pak Jokowi. Mas Gibran membawa itu tuh. Jadi belum pakai anggaran negara loh Mas. Kayaknya ya. Jadi masih pilot project yang melibatkan banyak sekali private sector atau orang-orang di luar pemerintahan yang selama ini memang udah menjadi bagian dari kolaborator pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu yang mengkonsolidir Mas Gibran. Karena Mas Gibran sebagai bagian dari produk derivatif Pak Jokowi, kan memang tahu betul nih orang-orang siapa aja yang selama ini punya sumber daya, kekuatan dan siap untuk membantu piloting project ini gitu. Jadi dibaca sebagai sebuah persiapan menuju 2029 menurutmu terlalu jauh lebay ya? Terlalu lebay, menurutku terlalu jauh lah. Ya. Dan itu kan peristiwa politik itu kan, politik Indonesia itu kan kejauhan. 2024 udah ngomong 2029 itu kejauhan ya. Ini lebih ke ini Mas, mengisi ruang kosong satu, ya kan. Yang kedua, membuktikan bahwa aku bisa. Dan yang ketiga, menggunakan resources-nya yang dia punya untuk memberikan manfaat dulu di awal, memberikan contoh. Ya kayak Ahok dulu bangun simpang susun Semanggi, banyak bangun rusun, itu kan nggak pakai duit APBD Mas, pakai relasi, koefisien luas bangunan segala macam itu kan ada inovasi-inovasi. Nah, Mas Gibran mungkin melakukan itu dengan
resources yang selama ini membantu Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya sama lah kayak Mas Sahal, kita tahu kita Freedom Institute incorporated lah dalam ekosistem, ya kan? Yeah. Kalau mau bikin acara apa-apa, pasti kan teman-teman kita itu dulu yang disuruhkan Mas senior, Bang Celi lah, Dito Tolong, Bang Dede lah, Kak Ipung lah, ya kan? Mau kita beda-beda pilihan sekarang, tapi ya orang-orang itu yang akhirnya datang kita ke reunian lagi gitu. Nah maksudku itu resources pertama dulu yang dipakai ketika negara belum siap dan masih gagap secara administrasi, karena nggak bisa nunggu lama Mas. Karena kalau nunggu penganggaran, mau kapan ini piloting makan bergizi gratis itu beres? Jadi harus ada kekuatan-kekuatan lain dari private sector yang bisa ayo bantu lu kasih contoh dulu, ayo bantu lu kasih contoh dulu nanti gitu-gitu. Menurutku ya. Itu keunggulan Mas Gibran menurutku. Memanfaatkan resources, privilege dan networking yang selama ini ada di dia ataupun di Pak Jokowi untuk bisa berguna membantu menjadi subsidiar dari pemerintahannya Pak Prabowo, yang Pak Prabowo-nya sendiri punya appetite kayaknya lebih besar untuk berbicara. Panggungnya beda. Panggungnya di politik internasional. Oke. Gitu. Saya kira ini penjelasan yang sekaligus juga menjadi alasan buat kita untuk ngobrol lagi di kesempatan lain. Tapi untuk saat ini kita selesai di sini. Terima kasih Bung Didit atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.